محبتك ومعرفتك تاج العارفين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Jamaah majelis zikir Manaqib dan Riyadhah Bahku 37 yang sama-sama yang saya muliakan. Alhamdulillah, dan seperti biasa sudah selesai melaksanakan manaqib mingguan, yaitu setiap malam Jumat. Alhamdulillah, tanpa terasa sudah 3 tahun setengah, belum 4 tahun ya, 3 tahun setengah umur majlis ini. Mang Qobah tadi menerangkan masalah tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap sesama manusia. Sering kita mengenal atau orang-orang suka menyebutkan antara ibadah mahdhah dan ghairah mahdhah. Ibadah mahdhah dan ghairah mahdhah itu dikategorikannya seperti itu. Ibadah mahdhah seperti rukun Islam, salat, puasa, zakat. Diibaratkannya seperti itu. Tapi ternyata Al-Quran sendiri menyebutkan bagi orang-orang yang tidak peduli dengan fakir miskin, tidak menyantuni anak yatim, itu dalam kategori termasuk para pendusta agama. Tuan Syekh Abdul Qadir pernah berkata, satu suapan nasi kepada orang yang sedang lapar lebih aku sukai daripada masjid dulu membuat 1000 masjid. Berarti kan ibadah yang kategori orang sering mendengar, orang sering membacakan, orang sering diobrolkan sama sesama kita, ibadah jadi ibadah soleh, anak yang soleh, amal yang soleh, bahasanya seperti itu kan. Yang disebut dengan amal yang soleh itu amal-amal yang bermanfaat untuk sesamanya. Makanya penting kesejahteraan sosial, supremasi hukum itu penting, harus dijunjung tinggi. Itulah ibadah sosial. Anda ngaji pintar, tapi tidak pernah Anda gelar, tidak pernah Anda ajarkan kepada orang lain. Apa yang mau dihormati? Apa yang mau diagungkan? Apa yang mau jadi wibawanya? Enggak ada. Tapi ilmu Anda banyak, terus Anda gelar, Anda ajarkan kepada orang lain, itu yang hebat, itu yang gagah. Contoh lagi, Anda sebagai orang yang kaya banyak uang, apa yang mau kita hormatinya? Kalau dia seorang yang dermawan, memberikan makan orang-orang miskin, menyantuni anak yatim, para jompo, yang disebut orang kaya yang dermawan, itu kita hargai, itu kita acungi jempolnya. Kalau Anda setiap hari puasa
Setiap malam ibadah tahajud, zikir terus menerus tanpa pernah berhenti, itu kan individu. Orang lain harus apa bikin salutnya? Itu mah ibadah buat diri sendiri, tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi Allah itu lebih senang mementingkan kepada umatnya masing-masing, memberikan manfaat. Seperti kata Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat untuk manusia lagi. Nah, itulah ibadah sosial itu sebetulnya masuk ke dalam kategori tatanan sosial, tatanan ibadah yang paling tinggi. Kenapa? Karena efeknya ada manfaat untuk orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Jadi kalau kita garis bawahi, kita tarik benang majelis kita, jadikan contoh pionir bahkan. Kenapa? Setiap bulan. Kalau individu mungkin Allah alami suab, kita tidak tahu. Tapi untuk contoh dalam berjamaah, kita bisa jadi ikon contoh, pionir bahkan untuk majlis-majlis manakib yang lain atau pengajian-pengajian yang lain. Ya, kita mengangkat jempol 4, mulai dari tangan, jempol kaki kita 2, tangan kita 2, bagi orang yang kaya yang mau mendermakan hartanya. Bahasanya orang kaya yang dermawan. Tapi ada orang yang kaya tapi bakhil. Apa yang bukan yang buat bikin kita salut? Apa yang harus kita hormati dari diri dia? Nggak ada. Ya, jadi orang kayanya, orang yang berilmunya juga sama. Jadi dermawan di sini bukan hanya sebatas kita mempunyai harta saja. Adapun kita harta tidak punya, tapi kita memberikan tenaga, membantu dengan tenaga kita, itu pun masuk dalam kategori dermawan. Menyumbang sih pemikiran kita juga termasuk dalam kategori dermawan. Kita menyumbangkan ide-ide kita. Jadi jelas bahwa Allah dan Nabi-Nya menyuruh kita untuk saling membantu. Jadi serentak ibadah sosial itu luar biasa tingginya. Di dalam surat Al-Asr juga, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihah. Itu amal yang soleh. Jadi amal yang soleh itu amal yang bisa dirasakan oleh sesamanya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis, saling nasihat, menasehati, itu kan. Jadi ibadah sosial. Jadi kalau ada orang yang rajin ibadah siang malam, itu buat dirinya sendiri, Bung. Tidak ada manfaatnya untuk sekitarnya. Bahkan kalau kata Allah kan tadi, itulah orang-orang yang masuk dalam kategori pendusta di dalam agama. Sedangkan kita kan terlalu asik bahasanya. Kalau sudah ibadah, sudah zikir, wow, merasa gagah baik. Bahkan kesolehan yang kita miliki itu bisa menjadi potensi musibah. Kok bisa begitu? Contoh, Mas Dul setiap malam bangun, bukan kencing doang ya, zikir maksudnya Mas Dul.
sholat mandi tobat, sholat syukur wudhu, terus zikir sampai datang subuh. 40 hari beliau seperti itu. Setelah 40 hari dia melihat orang lain, manusia kayak kunyuk semua katanya. Ada terbesit dalam hatinya begitu. Kenapa? Karena merasa mulia dirinya. Jadi melihat orang lain itu seperti kan kata dia gini, "Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," katanya. Akhirnya apa? Jadi kesolehan pun ada potensi untuk merendahkan orang lain. Kekayaan ada potensi untuk menghinakan orang lain. Kepintaran pun ada potensi untuk merendahkan orang lain. Kalau tidak dibarengi dengan zikrullah. Jadi jangan salah, banyak orang yang itikaf kan di masjid. Ngerasa dirinya sudah mulia, bisa menghukumi orang. Nyuruh-nyuruh orang, sholat loh. Sholat kan wajib. Kalau lu sholat berarti belum masuk Islam loh. Wow. Dikira agama seperti itu. Ya, jadi kesalehan ibadah makhluk seperti itu pun ada potensi yang akan menimbulkan kekacauan. Potensi-potensi merendahkan orang lain. Dia kaya merendahkan orang yang miskin. Dia pintar otaknya merendahkan yang bodoh. Dia ganteng, pasti ada potensi merendahkan yang jelek. Jadi semua itu ada potensi ke situ. Nah, salah satu benteng yang paling kokoh, salah satu yang paling kuat, yaitu dengan melalui metode zikrullah dan ta'at. Makanya barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan, lawanlah nafsu. Nafsu si Piki pengen sholat malam, lawan dengan tidur Piki. Kebalik ya. Nafsu pengen tidur, lawan pakai sholat malam. Kalau mau mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara melawan hawa nafsu. Karena sulitnya luar biasa. Bahkan kata Tuhan Syekh Abu Hasan Asyazili, nafsu yang jelek itu lebih jelek daripada 70 setan. Kenapa? Karena nempel ke nafsu mah. Nafsu bisa mati kalau kita juga ikut mati. Kalau kita mati, otomatis si nafsu pun akan mati. Tuh, nafsu itu. Ya, Pik ya. Lawan tuh. Iya, Hotaman pasti HS tuh. Jadi kembali lagi, itulah benteng yang paling luar biasa, yaitu dengan metode zikrullah.
Tapi bukan zikrullah. Saya bicarakan di sini majlisnya majlis zikir, majlis TKN, bukan majlis umum ya. Kalau sudah disebut tadi yang paling utama pokok zikrullah, maksudnya zikir yang bermetode, maksudnya ke situ. Bukan kategori metode, maksudnya bukan zikir hasanah, bukan seperti itu. Jadi benteng yang paling utama yaitu melalui zikrullah dan ketaatan. Makanya kemarin disinggung di hikam itu, kalau Anda bangun pagi jangan menunggu datangnya sore. Begitu juga begitu datang sore jangan menunggu datangnya waktu malam. Sibukkanlah dirimu dengan apa saja. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah. Ya, jadi kalau di dalam latifah itu disebut namanya panjang angan-angan. Hayang ngehayal baik. Nggak usah berhayal, pik langsung aja ke Palestina sana. Insya Allah pik. Daripada ibadah lu mikirannya pengen masuk surga, pengen dapat bidadari. Bidadari disediakan sama Allah 70 bidadari. Satu bidadari pelayannya itu 70 bidadari lagi. Dan pelayan yang 70 itu satu stafnya ada 4 orang. Coba. Ada 4. Satu pelayan bidadari itu ada 4 orang. Satu pelayan bidadari itu ada 70 pelayan bidadari. Modal sih ya, coba hitung. Mau dikalikan jumlah jambleh KB itu hampir 3080. Coba. Sedangkan setahun 360 hari itu 3080 kepagina berapa tahun sekali ya. Ya, disinilah pentingnya kita berthariqah. Apa? Kita tidak pernah ingin. Kemarin pernah dibahas kan tentang masalah al-khauf. Ya, jangan mengaku Anda takut. Akhafu ilallah, ternyata akhafu bi ghairihi. Ulah. Jadi sesuai dengan niat kita, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Memang tidak salah juga karena di surat Li'ila fi Quraisyin, Al-Quraisyin ya. Ila fihim rihlata syitai was-sayf falyabudu rabba hadzal bait. Allah pun berkata begitu, rabba hadzal bait. Rumah Tuhan, Baitullah maksudnya. Jadi yang pertama yang ditujukan harusnya apa? Allahnya dulu, bukan rumahnya dulu. Jangan kayak si Piki main ke rumah pacarnya nggak mau masuk, pengen lihat rumahnya doang. Jangan, apain tuh pengen lihat rumahnya doang? Yang penting juga pacarnya kan orangnya. Begitu juga kita. Kadang-kadang suka keki, menginginkan surganya Allah, tapi tidak pernah ingat, tidak pernah tahu, dan tidak pernah peduli kepada yang menciptakannya surga. Kan lucu, main ke rumah mau lihat rumahnya doang, tidak pernah mau bertemu dengan yang punya rumah. Itulah diri kita gambarannya. Tapi alhamdulillah semenjak kita mulai talqin zikir dan kita mulai mengucapkan kalimat-kalimat ilahi anta maksudi, baru tuh
Kita memahami bahwa hanya keridhaan Allah yang aku cari. Itu kalimat hadis qudsi. Bahkan di sebagian juga dijadikan wiridan itu. Dijadikan zikir. Ilayanta maksudi Allah kamatlubi. Itu aslinya hadis qudsi. Nah di sini juga di Mangkobah tadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa kan. Santri dari mana saja diterima oleh beliau, bahkan disediakan tempat tidurnya gratis semua. Kenapa? Karena beliau hanya pengen mau dibayar oleh Allah saja. Bahkan banyak ada cerita orang yang sengaja datang ke situ membawa uang 1 karung. Saat bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir, beliau ngedadak ingin buang hajat, pengen BAB. Setelah masuk ke jambannya, ke WC-nya rumah Tuan Syekh Abdul Qadir, kaget beliau. WC-nya itu permata emas, jadikan tempat tai. Si tamu tersebut pun kaget, yang tadinya mau buang BAB nggak jadi, balik lagi, diambil lagi uangnya, langsung dia pulang. Begitulah para wali-wali. Orang buka hiji bege berlian intan buka berakrat bang ya. Jadi ada hadis Nabi hubbud dunya anda hubbud dunya kullu ra'sil khati'ah. Cinta dunia biang pangkal kerusakan. Jadi kenapa jadi biang pangkal kerusakan? Maksudnya apa? Bukankah seperti yang digambarkan seperti apa kata-kata tadi ya? Tapi lebih kepada otak materialistis baik. Yang dihitung duit yang duit baik. Kenapa masyarakat di kaum Quraisy di zaman Kanjeng Nabi di kota Makkah disebut masyarakat jahiliyah? Bukan karena kebodohan mereka, bukan semata-mata kebodohan otak mereka, bukan. Mereka hebat-hebat dalam berniaga, luar biasa. Yang menjadikan mereka jahiliyah adalah apapun bentuknya, pola pikirnya materi terus. Selalu materi. Makanya di situ sebetulnya masyarakatnya sudah masuk dalam kategori masyarakat yang pluralis. Kenapa? Semua agama di situ diakomodasikan. Agama Nasraninya, agama Majusinya, yang menyembah apapun dipersilahkan. Bahkan orang-orang yang punya sesembahan ditaruh di sekitar Ka'bah. Bahkan disebutkan di dalam sejarah 480 patung di sekitar Ka'bah. Jadi si Musa bukan sesembahan, misalkan ucing, nyian patung ucing dah ditenun di sisi Ka'bah. Jadi patung itu dari mulai segede jempol sampai segede kontainer ayat kabeh komplit. Nah, disitulah Nabi membawa kalimat persatuan.
dibalut dengan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Semua sama. Kita ini adalah abdi-abdinya Allah, jongos-jongosna Allah urang. Jadi di situ tidak membedakan dek bos ke, dek naon ke, semua sama di hadapan Allah. Kita itu hamba-hambanya Allah. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Nah, disitulah masyarakat Mekah itu tidak mau. Gua kan bangsawan. Ada lagi yang diperjualbelikan, nah ngarana budak. Nanti tidak akan ada budak, tidak ada bangsawan, semua sama. Haknya masing-masing, mempunyai haknya masing-masing. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Makanya banyak yang tidak senang dengan itu Nabi, dakwah Nabi. Salah satunya itu. Yang kedua, orang-orang yang menaruh patung-patung di sekitar Ka'bah itu biasanya setiap minggu, setiap bulan setoran, iya melengit. Jadi pada waktu itu marah ke Kanjeng Nabi, bahkan Nabi sering diancam dengan pembunuhan. Kenapa? Karena mereka potensinya apa, motivasinya yaitu materi. Itulah yang disebut, yang dikatakan masyarakat jahiliyah ya eta. Jadi motivasinya selalu materi. Nah, yang dikatakan Kanjeng Nabi itu hubud dunya kulla rasil khati'ah itu di situ. Biang pangkalan kerusakan. Lalu di rumah tangga mah abang ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Jadi kembali lagi, itulah salah satu cara kiatnya, yaitu dengan mujahadah. Mujahadahnya melalui metode zikrullah dan taat kepada Allah. Jadi bukan hanya urusan ngomong dia ngomong doang, apalagi yang sudah bertorikoh malai dan kos gitu. Kenapa? Karena kita bertorikoh ini supaya mendapatkan murabbi ruhina, pembimbing ruh kita. Jadi alangkah sayangnya orang yang sudah bertorikoh tapi dia tidak mengamalkannya lagi. Luar biasa hokna, luar biasa sayangna. Diberi hidangan makanan yang nikmat malah ditinggalkan. Jadi bertorikoh itu bukan hanya sekedar bacaan la ilaha illallah saja. Ingat ya, bukan hanya sekedar khotaman saja, bukan hanya sekedar manakibnya saja, tapi lebih kepada mengikuti arahan-arahan yang telah ditentukan oleh guru mursyidnya. Itulah bagian daripada adab-adab kita bertorikoh. Jadi bukan urusan hanya zikir la ilaha illallah lain gitu doang. Jadi mencakup ya, kafah semuanya. Dalam tingkah laku pun, dalam berbicara pun. Makanya kalau itu penting-penting amat, lantas semua tulah bocor. Cicing guys. Kalau udah gacor mata, kalau bu orang hayu zikir hobi. Gacor kendah. Ulah sungut.
digacolkeun. Ya, zamannya sudah berbeda. Kalau tidak ada manfaat yang kita bicara, lebih baik diam. Dan zamannya juga, kalau memang tidak ada hal yang tidak diperlukan tunggang tongkrong mah mun bisa mah dikurangan. Kalau untuk urusan-urusan penting mah, karena memang zamannya sudah luar biasa. Mudah-mudahan selalu keberkahan manaqib ini, barokahnya, karomahnya mengalir kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang penting isi komahnya war, jadi ulang ayakeun manaqib bagus baik. Ya, cuma yang dinilai isi komahna orang. Ada, tidak ada, bisa dan tidak bisa, usahakan istiqomah. Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya, tapi usahanya, kemauannya. Allah menyuruh belajarnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Belajarnya yang Allah wajibkan, bisa dan tidak mah itu relatif. Kenapa? Manusia itu kan ada kapasitasnya masing-masing. Anu memori nasa giga, anu masih 512 MB, anu geus paket naon tera. Itu seperti itu. Anu lemot kan. Jadi beda-beda. Jadi Allah tidak mewajibkan kudu bisa, kudu pintar, enggak ada. Yang diwajibkan oleh Allah itu usahanya, thalabul ilmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua.